Gimana bang? Kita ngapain di sini, Tur? Tahu dah. Tahu dah gua juga. Suntuk aja di kosan gitu kan. Kita sekarang di mana? Apanya nih? Enggak, kita lokasi sekarang kita di mana sih? Ya kan lagi di bawah tol Cilenyi nih. Bawah tol. Ngapain di bawah tol? Udah kayak gembel lagi. Sering nyemper gitu ya. Ayo lu, kita ngobrol-ngobrol biasa aja deh ya. Ya apa yang luar biasa dari kita gitu loh. Kita mah orang biasa semua. Iya. Gak ada yang luar biasa dari kita. Ya mau gimana lagi kan? Iya. Tapi sebelum lu nyampe ke Cilenyi, sampai berapa tahun lu di Bandung sekarang? Ada kali 2 tahun ya? 2 tahun. Iya. Itu pas awal ke Bandung tuh 2020. 2021. 21. Iya. 21. Awal masuk kuliah 2020. Corona setahun. Setahun. Ke Bandung semester 2. Semester 2 sampai semester 3 tuh kan gue di Bandung. Ya. Semester 4 disuruh balik sama orang tua kan. Karena masih online juga kan. Iya. Daripada pengeluaran makin gede atau gimana kan. Meminimalisir hal itulah kan kita. Ya, lagi susah-susahnya lah zaman itu kan. Waktu itu ya udah gue balik aja ikut sama orang tua mah. Iya. Nah, kan sekarang di Bandung, lu asli orang mana emang? Nah, asli Kalimantan bang. Hah? Kalimantan. Iya. Kalimantan kan luas. Iya, Kalimantan Barat bang gua bang. Kalimantan Barat. Iya. Kotanya, nama kotanya? Gua bukan di kota sih bang, di kabupaten. Iya sama, gue lagi orang kabupaten, sama Iya. orang kampung gue lagi. Orang mana lu? Di Sintang bang gua. Sintang. Yang udah gila Sintang ya. Sinting itu mah. Sinting. Ada aja. Iya, aduh, kadang yang sekolah bikin gila tuh cewek ya. Iya. Ya begitulah. Iya kan? Iya. Banyak sekarang lelaki pada gila gara-gara cewek. Tapi syukurnya ya gua udah pernah gila gara-gara cewek. Lu pernah belum? Gue lebih ke menghindar sih bang. Oh, menghindar. Meminimalisir. Oh iya, supaya nggak sinting gitu Ya, gara-gara nggak cewek. sinting. Iya, oke. Biar nggak tolol aja gara-gara Iya, cewek gitu. Bener. Lu kudu punya self defense. Jadi biar nggak biar nggak kelihatan tolol gara-gara cewek, udah Iya. gitu. Nah, mau Terus? gimana lagi itu kan ujian dunia. Ujian dunia tuh apa teh? Harta, Tahta wanita. Aduh, kalau yang menyimpang harta tahta waria aja. Ada aja. Goblok. Terus gimana lagi nih? Gimana? Kagak, lu di Bandung teh kuliah ya? Ya, Gue pengen tahu cerita lu awal mula sampai ke Bandung. Itu gimana prosesnya? nah Emang nggak ada pilihan yang lain selain kota Bandung? ada sebenarnya bang. Jadi gini, gue tuh awalnya itu kan kuliah emang niat kuliah tuh awalnya ke Jogja nih, Iya. ke Jogja. Karena banyak teman yang daftar di Jogja nih, Jogja. yang teman-teman yang inilah ya, teman-teman di SMA waktu itu banyak yang daftar emang pengen ke Jogja karena Jogja tuh murah-murah. Iya. Terus Jogja tuh lagi wah lah gitu kalau buat anak-anak SMA pada angkatan gua gitu kan. Iya. Nah, daftar nih di waktu itu daftar jalur mandiri dulu di STMM Yogyakarta. STMM tuh apa? Sekolah Tinggi Multimedia. Multimedia. Ya. Berarti lu udah ada ketertarikan di multimedia. Ya. Emang dari awal tuh dari SMA tuh gua lumayan masif lah. Ibaratnya Ya. lumayan masif buat ngedit. Gua tapi di Photoshop aja. Kalau ke Illustrator gua belum berani, cuma
mantesin juga sama device yang gue punya saat itu, cuma kuat di Photoshop aja. Oke. Lu daftar di STMM Yogyakarta. Jogja, nggak dapet tuh. Gak dapet. Itu jalur Mandiri. Ya, emang dia tuh emang swasta sih, emang swasta. Terus buka pendaftaran gitu kan. Terus gua ngajakin temen nih, beberapa teman, nggak tahu tuh yang gua ajakin daftar, ada yang daftar apa enggak. Yang jelas dari teman-teman yang gua ajakin tuh ada satu yang lolos. Nah teman gua ini, dan inilah kesalnya gua gitu, gua yang ngajakin teman, gua yang nggak lolos. Aduh, emang tapi banyak cerita yang kayak gitu anjir. Ngajakin temen, kita yang nggak lolos gitu kan. Iya, kayak apa ya? Kayak kita ngelamar kerjaan bareng kayak gitu, kita yang ngajak tapi orang yang diajak yang keterima. Itu banyak ceritanya kayak gitu. Ya. Udah dialamin ya bang ya. Ya, gitu. Ya, yang kasarnya rezeki nggak kemana tuh itu. Ya. Ada aja kok jalurnya. Terus selain ke STMM, masih Jogja juga daftarnya, kampus lain. Masih kampus lain tuh. Nah, gua pas pokoknya yang jalur tes juga tuh, yang ini apa sih? Yang jalur tes prestasi, bukan jalur tes LTMPT lah waktu itu tuh. Apa itu? Kayak apa ya kalau di zaman lu apa ya? Yang melalui nilai raport? Bukan yang nilai raport. Terus apa yang tuh? tes juga gitu. Cuman SBM. SBMPTN. Ya, nah, SBMPTN. Ya. Nah, gue tuh di daftar tuh di Unpad. Nangor. Iya, nggak tahu Unpad Nangor. Pokoknya gue daftar di Unpad nih. Iya. Gue daftar di Unpad, terus pilihan keduanya gue daftar di, lupa gue UGM nih, nekat. Daftar UGM. Daftar UGM nomor 2-nya. Gue nggak bilang orang tua dong. Iya. Akan hal itu. Terus tes keluar hasilnya kan, nggak keterima. Belum dinyatakan bukan rezeki. Belum rezekinya di situ. Belum rezekinya di situ. Terus daftar SPAN PTKIN nih, yang nilai raport dari Universitas Islam Negeri gitu. Universitas Islam Negeri PTKIN, SPAN kan. Nah, itu tuh gua daftar di UIN Jogja. UIN Jogja sama UIN Jogja. UIN Jogja semua apa? Pokoknya kan kalau nggak salah tuh ya ada 3 pilihan ya. Iya. Nah, pilihan 1 UIN Jogja, pilihan 2 UIN Bandung. Nah, pilihan 3 nih ini UIN Malang. UIN UIN Jakarta. Benar, UIN Malang. UIN Malang. Nggak lolos juga. Nah, terus daftar UMPTKIN lagi nih. UMPTKIN daftar di UIN Jogja lagi. Daftar di UIN Jogja lagi. Terus pilihan kedua UIN Bandung, pilihan ketiganya di IAIN Pontianak di tempat gua sono kan. Terus nungguin pengumuman, lolos nih 1 di IAIN Pontianak. Nah, udah lolos di IAIN Pontianak. Gua coba diskusi lah kan sama keluarga, apakah mau daftar jalur mandiri lagi nih di UIN Bandung gitu kan. Coba-coba aja gitu kan. Daftar jalur mandiri. Waktu itu pas gua daftar jalur mandiri tuh kalau nggak salah nggak ada tes-tesnya, soalnya cuma disuruh bikin video baca tulis Quran. Sama upload nilai rapor doang. Itu pas corona, bukan udah corona? Udah corona itu mah. Udah corona. Nah, gitu. Pokoknya pas pengumuman UIN Bandung jalur PMB itu, jalur mandiri. Di itu tuh hari terakhir daftar ulang yang gua IAIN Pontianak itu. Udah inilah kan keluar pengumuman, gua lulus di UIN Bandung. Itu yang di IAIN Pontianak, pemberkasan dan segala macamnya gua udah ngirim. Udah dikirim tuh kan. Tinggal
ngobrol lagi nih sama orang tua, sama keluarga lah kan. Ngobrol nih gimana mau lanjutin yang Pontianak apa yang UIN Bandung. Soalnya UIN Bandung juga lolos. Iya. Sama orang tua disaran coba aja di UIN Bandung gitu. Iya. Udah gue jalanin nih di UIN Bandung dan keterima sekarang. Sampai sekarang sampai ada sampai di sekarang. Cileunyi di bawah tol ini. Ya nggak tahu juga ini ngapain. Kayaknya pas lu waktu awal masuk mah tol ini belum jadi ya? Kayaknya dah. Iya. Yang belum jadi sih pas corona mah. Masih semrawut. Sekarang udah lumayan sih. Dulu waktu sebelum tol ini jadi tuh jalur macet bisa nih. Jalur Haram Jadah kayak gitu udah dari Cikalang tuh jalan satu jalur udah macet sampai ke sini. Waduh. Nggak bisa ada ngebayangin nggak enaknya macet-macetan. Aduh. Parah. Terus setelah ke Bandung gimana rasanya tinggal di Bandung? Yang pertama ini gue sebenarnya kan Culture shock. enggak. Ini gue sebenarnya tuh udah pernah ke Bandung duluan. 2016 nganter abang waktu itu. Ceritanya mah nganterin abang kuliah di Bandung tuh awal-awal. Ya. Nah, habis sudah nganterin udah tau lah kan suhu di Bandung kayak gimana, dinginnya di Bandung kayak gimana waktu itu. Enak ya? Lumayan ketimbang di sono. Waduh, walaupun banyak hutan, tapi panas. Simulasi di neraka, astagfirullah. Parah banget itu mah. Terus setelah itu, nah pas ke Bandung lagi belum bisa penyesuaian kan, belum bisa penyesuaian. Seminggu di Bandung meriang, demam gua, waduh. Sama gua juga awal-awal gitu, meriang, demam. Karena abang gua kan udah lama di Bandung, pas balik Bandung lagi ya biasa-biasa aja kan ya. Iya. Nah gua di Bandung, soalnya tuh waktu itu ke Bandung itu gara-gara mau ini ada kabar burung lah istilahnya Pak ya. Kabar burung bahwa osjur jurusan gua itu mau offline osjurnya. Nah, nunggu nggak jadi osjurnya offline. Di onlinein juga osjurnya. Ya udah ikutin. Kuliah juga online. Anjing, gimana ceritanya osjur online ya? Ya, begitulah. Ya, kagak. Melihat layar doang. Ya, enak sih tapi satu sisi enak. Ada yang pelaksanaan yang kayak gitu ada aja plus minusnya gitu. Iya. Mau gimana pun. Iya. Terus selain lo tinggal di Bandung kayak gimana? Tapi teman-teman orang Bandung, selain orang Bandung punya teman-teman di luar daerah, misal Garut, Tasik, Pangandaran. Ada aja. Oh iya. Orang Garut. Ada, tapi ada teman tuh yang orang Garut Selatan. Pas semester 5 dia nggak ngelanjutin lagi gara-gara kuliahnya. Ya banyak faktor lah yang nggak bisa kita sebutin lah ya. Nah, masalah pribadi dia lah. Abang pun punya waktu itu temen orang Pelabuhan Ratu. Dia katanya masih pengen kuliah semester 4-an sama. Pengen masih kuliah, cuma kehambat karena biaya. Oke, gue sama teman-teman gue bantuin. Kasarnya kita minta sumbangan lah ke setiap angkatan. Duit kekumpul, kita bayarin, dia kuliah, kuliahnya kagak beres juga. Berarti alasan awal dia masih pengen kuliah ini itu udah kita bela-belain gitu kan. Malah dia cabut. Ya udah sih. Bangsat. Anjing ya teman-teman kayak gitu. Anjing gitu. Dan ketika gua lagi butuh biaya nih buat buat lanjutkan kuliah gua, karena emang di akhir semester tuh anjing kata gua ada satu sidang yang mengharuskan gua melunasi semua SPP yang ada. Jadi waktu itu gua nunggak. Karena gua tahu nih orang yang cabut ini yang dulu kita bareng-bareng ngebantuin dia tuh udah kerja, udah mapan lah. Ya, dari properti yang dia pakai tuh, misal dari penampilannya ini itu
hedon pisan coy, udah kayak anak Jaksel kayak gitu. Parah ya. Udah gaul parah udah. Iya, pas gua minta tolong kayak gitu pinjem uang, gua pinjem ya, bukan minta ya. Iya. Jawab dia apa coba? Gak ada duit. Bukan gak ada duit. Iya. Makanya sholat banget. Kan anjing ya. Ya gue bilang kalau misalkan gua di situ gua anjingin. Gua kalau misalkan minta nasihat tentang gimana ibadah gua, gimana tentang sholat gua datangnya nggak akan ke lu kayak gitu. Kalau emang lu nggak ada, bilang nggak ada kayak gitu. Kalau emang lu duit lu kepake buat yang lain-lain, bilang kayak gitu. Gak usah sampai ke ranah yang privasi pisan lu ngomong kayak makanya sholat bang. Ih bangsat kata gue tuh. Itu gue pernah ada di posisi itu. Cing, makanya balas dendam gue tuh ya gitu. Ketika ada temen yang minjem ini itu gue sebisa mungkin kayak gue ngasih pemahaman. Gue nggak ada, gue pakai bahasa yang halus, gue pakai bahasa yang enak. Karena ya gue punya pengalaman diomong nggak enak sama temen gue. Ya mungkin itu buat pembelajaran kita semua tuh. Iya. Emang anjing sih temannya kayak gitu. Iya. Makanya gimana ya? Mau ada mau kagak ya ngomong enak ya gratis lah kayak gitu. Gitulah. Ibaratnya kan kalau gua ada, tapi keperluannya buat yang lain. Gua ada kebutuhan yang harus gua penuhi gitu. Iya kan itu masih ke hati dan gua juga nggak akan maksa. Gitu kan. Tapi itu ngomongnya udah begitu, gua udah wah. Malas banget udah malas banget. Ya sampai sekarang juga gue masih komunikasi sama yang lain. Kalau sama dia ya gue cukup tahu kayak gitu. Oke, cukup tahu kayak gitu. Kesel juga sih dengarnya yang gitu. Ya iya, dia cukup tahu. Dendam sih enggak kayak gitu. Udah gue maafin. Kayak gitu udah gue maafin. Cuma ya udah cukup tahu aja lah kayak gitu. Berarti emang sebatas di situ aja kayak gitu. Tetaker lah ini pertemanannya. Terus selama di Bandung berarti sekarang udah semester 6 bang gua bang. Semester 6 mau ke 7. Mau ke 7. Mau KKN nih. Riweuh. KKN niatnya mau di mana? Ini kan gua ikut KKN tematik ya sekarang. Iya. Nah, gua KKN tematik itu ini apa sih tempatnya ditentuin sama kampus. Bebas tuh. Ya, gimana? Tapi di luar kota Bandung. Di luar kota Bandung. Gak apa-apa lah. Cari-cari tempat lain juga kan, bosen juga kali. Kirain cari janda pirang. Waduh. Iya. Ya semoga ya dapat tempat yang enak tuh. Ya. Setidaknya. Sebab gini, KKN banyak ceritanya juga. Nah, gimana tuh bang? Bagi-bagi info juga lah kali ya. Ya. Buat teman-teman. Apalagi yang mau angkatan gue yang mau KKN gitu ya. Dinamika di KKN tuh kayak gimana gitu loh kan? Iya, sebenarnya mah sederhananya gini ya. Kita KKN kan berarti kita ngebawa diri kita ke tempat orang. Iya. Ya, di mana langit dijunjung nih, bumi dipijak. Ya. Gitu kan. Banyak kasusnya gini. Anak-anak KKN ini kurang klop sama warganya. Iya kan. Kadang dari kitanya baik, dari warganya kurang baik. Kadang dari warganya baik, kitanya yang songong. Ya sebisa mungkin lah kita harus awalan tuh sosialisasi. Pas sosialisasi KKN, kita datang ke situ kan kita ngasih tahu kita mau KKN nih. Berapa bulan di tempat kalian kayak gitu. Sambil kalian cari tahu maksudnya kultur yang ada di kampung kita yang kita tempati itu tuh seperti apa. Iya. Ya kan? Jadi jangan sampai nanti bisa diusir. Banyak ceritanya kayak gitu yang diusir lah. Nggak ada yang berantem sama warga lah. Nggak diterima gitu bang. Iya nggak diterima lah. Nah kalau ini bang pas zamanan lu nih bang ya, pas zamanan lu KKN tuh ada nggak sih sosialisasinya dulu bang dari kampus gitu loh? Ini kan jadi
ini ya problem di KKN sekarang di angkatan gue nih ya, kita nggak ada sosialisasi KKN tuh mau kayak gimana, arahnya mau kayak gimana gitu, output KKN-nya kayak gimana. Terus tiba-tiba udah dibuka aja pendaftaran tanggal sekian. Terus yang sekarang tuh banyak problem dari keluh kesah. Iya. Keluh kesah teman-teman gua tuh yang udah milih tempat dan udah kebagian tempat tuh dipental-pentalin ke daerah-daerah yang nggak dipilih sama dia gitu loh. Iya. Nah, kalau di zaman lu gimana, Bang? Kalau di zaman gue kalau misalkan sosialisasi, tapi lu sekarang pendaftaran udah dibuka? Udah beres. Udah beres. Udah beres. Tempat udah dapat. Tempat kalau gua nanti ditentuinnya. Nanti ya pasti ada sosialisasi yang kayak gitu-gitu. Bahkan nanti setiap kelompok tuh, setiap desa, setiap kelompok ya, setiap desa kalau nggak salah ada dosen pendamping. Nah, dosen pendamping ini yang akan ikut pas hari pertama kita pindah ke Desa. tempat KKN itu, ke desa itu. Nah, si dosen itu tuh menyampaikan kayak gitu, kasarnya nitipin lah ke warga lokal situ, khususnya ke aparatur desa ya. Iya. Pasti larinya ke desa sih. Nyari apaan lu? Kagak. Keren, nyari hati yang hilang. Nah, terus kalau misalkan kayak output gitu-gitu, waktu gua KKN Sisdamas ya, jadi udah ada buku panduannya. Iya. Oh, ada buku panduannya, Bang? Ada. 2000 anak-anak angkatan 2016 itu KKN Sisdamas, di situ tuh ada buku panduannya. Maksudnya dari step by stepnya sampai akhir tuh udah ada dalam buku itu. Ya kita tinggal ngikutin doang. Ya selebihnya mah ya itu mah fleksibel lah, udah sampai sana mah kayak gitu. Tapi itu kalau KKN gitu, Bang, pas zaman lu tempat tuh disediain apa kita nyari sendiri sih, Bang? Disediain dari kampusnya. ya. Misal kayak waktu itu gua di Bandung Sumedang sama apa gitu ya, berapa kota kayak gitu ya, masih belum banyak kota. Terus di kota Bandung juga udah ada nama daerahnya masing-masing tuh. Ada yang Ciwidey, Cilengkrang, terus Pengalengan, terus kemana lagi tuh ya, gue lupa lagi deh. Terus ada yang di Sumedangnya Ujung, kayak gitu-gitulah. Ya kita bisa milih. Terus yang dipental-pentalin itu tuh, biasanya orang yang daftarnya telat supaya pemerataan mahasiswa di setiap KKN, tempat KKN biasanya gini, tempat yang kosong tuh yang jauh, terus yang terkenal nggak kurang enak lah kayak gitu. Nah biasanya yang dipentalin tuh orang-orang yang daftarnya telat, terus dipentalin buat ngisi kekosongan itu. Nah, kalau kasusnya nih, Bang, ya kasusnya di angkatan gua tuh, dia nih udah daftar di awal-awal, malahan yang di awal-awal nih malah dipental-pentalin ke sana sini gitu loh. Ya berarti emang itu mah ya random aja dari panitia pelaksananya aja udah random aja. Jadi nggak ada tuh yang udah nge-keep duluan tempat. Ya harusnya kan udah biarin di situ ya. Udah biarin aja. Kecuali orang-orang yang terakhir yang telat daftar baru tuh enak tuh pental-pentalin juga tuh. Nah, ya kan logikanya gitu. Ya kudunya mah gitu ya, Bang ya. Kudunya mah kayak gitu. Cuma kalau misalkan ya begitu adanya berarti emang kebijakan panitianya begitu. Gitu. Harapan lo buat ntar KKN kapan? Mulainya bulan depan nih, 11 Juli. 11 Juli. Berarti sampai 11 Agustus. Enggak, sampai 19 Agustus coba. Ya, pasti ada sih. Kalian jadi nanti 17 Agustus kalian jadi panitia. Nah, bisa jadi. Ya, pasti. Ntar riweh-riweh tuh di situ tuh bareng-bareng sama warga tuh, bikin acara macam-macam lah. Ya, begitulah. Tapi seru sih KKN. Gua dulu nganggap KKN tuh kayak apa ya? Ya elah cuma main biasa doang kayak gitu. Pindah tempat tidur doang. Pindah kayak kosan doang. Pindah kosan doang kayak gitu. Tapi ternyata seru.
banyak drama-dramanya. Nah itu drama-dramanya itu yang wah gokil. Apalagi dengan drama-drama dengan wanita. Waduh. Bahkan ya banyak lah ya temen-temen yang kasarnya dia niatan KKN sebelum berangkat tuh gue pengen punya cewek, gue pengen dapet cewek di KKN. Iya. Kadang zong. Iya. Ya gue nggak, waktu itu alhamdulillah gue juga dapet. Cuma gue dari awal nggak ada niatan. Iya. Karena sebelum KKN tuh sebelum KKN gue tuh kayak apa ya, baru menata hati lagi lah. Set, menata hati. Karena sebelum KKN tuh hati gue tuh berantakan gitu. Berserakan. Waduh, parah. Waduh. Sampai akhirnya alhamdulillah ketemu lagi gitu. Oh, ternyata ada yang memikat kayak gitu. Udahlah, jadi di situ. Sampai sekarang, Bang. Alhamdulillah. Sampai sekarang dan insya Allah sampai nanti. Amin. Sampai kita tua. Asik. Udah tua dong gua. Kan belum. Oh, belum. Sampai jadi debu. Asik. Lagu siapa itu ya? Tahu dah. Hah? Tahu dah. Enggak tahu. Iya. Asal sekelebetan doang dengar lagu itu mah. Iya. Orang kan tahu lagunya, nggak tahu judulnya, Iya. nggak tahu penyanyi siapa. Iya, yang penting mah nyanyi aja. Ya nyanyi aja. Asal tahu aja udah lagunya. Harapan KKN. Lu gimana nih? Kan kasarnya lu udah dapat banyak cerita nih. Nah, Pengalaman dari abang lu, dari gua, dari cutting lu. ya. KKN itu seperti apa? Terus menurut lu dan harapan lu gimana buat KKN nanti bulan depan ini? Kalau dari gue sendiri sih gimana ya? Gimana ya? Karena sistemnya yang sekarang juga nggak tahu gue gimana ini ya, sosialisasi juga nggak ada. Mungkin belum. Nggak, harapan gue sih ya setidaknya kita punyalah relasi buat orang-orang setempat gitu, kita jadi punya teman baru Nah lagi. itu benar. Kita jadi bisa dianggap keluarga oleh warga-warga setempat gitu, Nah, dikangenin sama warga-warga setempat. Mudah-mudahan aja. Nah, Ya ini mah harapan doang. Nah itu. Tapi itu emang kebukti sih. Kebukti banget tuh. Maksudnya kayak gue sama abang lu, Ya. kita beda jurusan. Ya. Kasarnya jurusan gua sama jurusan abang lu tuh musuhan. Ya. Tapi ya kita di situ akur-akur aja kayak gitu loh. Santai-santai aja gitu. Santai aja pas KKN ya udah kita lupain kayak gitu kan. Di situ ya kita bentuknya ya kelompok, kita harus kerja sama terlepas dari masalah jurusan yang sudah-sudah. Ya kita udah dewasa lah kayak gitu kan. Harus bisa inilah ya menilai ke depannya gitu, Bang. Nah itu ngapain coba. Nah dan dianggap keluarga itu emang kerasanya nanti, sedihnya nanti pas mau cabut nih. Iya. Misal kayak 19 Agustus lu cabut, anak-anak kecil, warga ya pada sedih, pada haru. Ya. Bahkan sampai ada yang nangis kayak gitu. Sampai ada yang nangis kita mau balik tuh, mau cabut tuh. Karena emang ya kita selama sebulan ya. Sebulan itu tuh Intens lah ya. Intens komunikasi sama mereka kayak gitu. Ada di tengah-tengah kehidupan mereka, kehidupan sosial mereka. Ada kontribusinya juga kita ke sana. Dan itu tuh menurut gua salah satu yang ngebuat di akhir jadi apa ya, perpisahan yang penuh dengan air mata. Anjay. Buset. Bisa. Ya pokoknya lancar selalu lah buat pakaian lo ke depannya. Amin. Ya semoga lo nemu cewek juga. Nemu cewek yang bisa memahami lo. Nemu cewek yang bisa ngebuat diri lo lebih berkembang. Nemu cewek yang bisa ngajak lo sukses bareng-bareng. Insyaallah. Nemu cewek yang gak bikin lo sinting. Keluar lagi.
Sebab bahaya ya, kayak gitu. Buat apa bareng-bareng kalau saling menyakiti gitu kan? Buat apa bareng-bareng kalau ujung-ujungnya satu pihak aja yang diuntungin. Ya, udah paling gitu aja. Ya, Kita tutup. Semoga ada manfaatnya. amin. Iya kan. Terus ya ini juga semoga ditonton nih sama temen-temen yang mau KKN nih. Kali-kali aja ya kan. Kali-kali aja ya gitu. Mungkin ya paling enggak sedikit. Ya ambil baiknya, buang jeleknya lah. Ya, Kayak gitulah. Enggak, jangan musuh-musuhan lagi lah Ya, ya kan. musuh-musuhan Antar lagi. jurusan gitu. Buat apa? Buat apa? Nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Iya. Tolol ya. Tolol. Ya mendingan udah nyari cewek tempat KKN. Itu pun kalau ceweknya yang menguntungkan, bukan kita yang diuntungkan sama cewek. Ya. Udah paling gitu aja. Terima kasih atas waktunya. Ya. Ya. Sampai ketemu di cerita Bang Ji selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salaman dulu dong. Wah, salam dari Cilenyi Pride.